Dalam penyusunan kabinet Pak Prabowo dan Gibran ini, apakah Gibran dilibatkan? Apakah ada cawe-cawe dari Pak Jokowi? Kalaupun wakil presiden itu dilibatkan, yaitu semata-mata untuk didengar masukan-masukannya. Tetapi dia tidak boleh sama sekali menentukan itu. Jadi wakil presiden saja tidak boleh, apalagi orang yang berada di luar dua itu. Dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Mengapa kursi menteri itu penting bagi partai? Salah satunya kan untuk membiayai partai kan, mendapatkan gizi itu. Ya tidak mungkin lah partai begitu berharap atau menginginkan pos-pos kalau tidak ada yang sampai ada yang dapatkan dari berdoa situ. Loh, ya. Berdoa minta tambahan menteri. Gitu. Dan beberapa partai itu mengharapkan pos-pos yang basah kan. Kalau ini saya kurang setuju sih. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Nggak enak kalau ditunjuk. Kayak jadi tertuduh. Ada Mas Jaka Budi Santoso. Ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat ya? Lebih segar. Masih sehat. Masih sehat. Mas Abdul Kohan. Agak gemukan dikit lah. Agak gemukan. Nambah. Batiknya selalu keren. Iya. Kayaknya batik ini. Siap menerima telepon. Sudah mematut-matut diri ini. Kira-kira mana tahu ada sinyal dari Hambalang sama ini Kertanegara. Makin kesini makin gemuk, nggak slim. Oh, iya ya. Agak gemuk. Saya juga mulai mau gemuk juga. Iya, hati-hati loh, kalau obesitas ini berbahaya juga. Ya, langkah kita menjadi semakin lebih berat. Kalau masih sesuai dengan undang-undang. Undang-undang kedokteran kesehatan. Maksudnya kementerian. Langsung berarti kan. Iya. Tanya Mas Jaka dia yang mulai. Yang mematut-matut diri dong. Enggak, kadang-kadang udah mulai di-spill. Kita kan mana teman mancing aja sedikit. Oke, udahlah kita langsung aja ya. Kabinet Zaken yang berdasarkan informasi yang beredar, ini kan kira-kira akan mengemuk lah ya, kan banyak lah. Ada kurang lebih ada 44. Iya kan? Itu obesitas nggak sih? Ya kalau kita bilang obesitas, bisa kita katakan iya. Tapi kalau kita bisa perbandingkan dengan permasalahan yang akan dihadapi pemerintahan mendatang, bisa juga tidak. Menurut saya sih soal banyak tidaknya itu tidak terlalu menentukan. Ya menentukan siapa yang mengisi kementerian-kementerian itu. Kalau kemudian jumlah kementerian itu membengkak menjadi 44 hanya untuk bagi-bagi kekuasaan karena semua partai politik akhirnya merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran, ya menurut saya ya tidak baik. Tetapi kalau 44 kementerian itu dibentuk untuk mengakselerasi program-program yang dicanangkan oleh Prabowo Gibran, ya menurut saya bagus. Jadi kalau kita menilik sejarah jumlah kementerian itu, kalau setelah reformasi itu kan memang paling sekitar 30-an. 34. 37 pernah kan. Tetapi yang paling banyak ya sekarang 44 yang katanya mau 44 kementerian ini. Dan revisi undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR. Dan cepat kan, super kilat kan itu kan, cuma sehari disahkan. Dan kalau kita lihat zaman Orde Lama ya, itu ya sebenarnya jumlah 44 itu masih terlalu sedikit. Kabinet Dwikora 1 itu kalau tidak salah 101 atau 110 ya. Kemudian 106. Kemudian Dwikora 2 itu 132. Tapi tidak berumur panjang kan itu kan. Jadi soal banyak sedikitnya cuma kementerian itu yang paling penting adalah bagaimana orang-orang yang mengisi kementerian-kementerian tersebut. Kalau kementerian-kementerian kemudian diberikan kepada orang-orang yang tidak kapabel, yang tidak punya keahlian di kementerian tersebut, ya terjadi sekedar pemborosan. Apalagi kalau kementerian-kementerian hanya sekedar untuk mengakomodasi wakil-wakil dari partai politik. Pendukung Pak Prabowo dan Gibran ini kan partai cukup banyak kan? Ya, makanya. Koalisi Indonesia Maju. Belum plus lagi tuh. Terus sama partai-partai yang tidak masuk parlemen. Betul. Kan kalau kita hitung sangat banyak. Dan semuanya itu harus diakomodasikan. Kira-kira seperti itu kan? Enggak, sebenarnya partai politik itu juga tidak jadi persoalan ketika mereka mendapatkan jatah 1 atau 2 misalnya. Tetapi yang diberikan ke kabinet itu orang-orang yang
profesional, orang yang punya keahlian, sebenarnya tidak ada masalah. Cuman persoalannya selama ini kan ya kementerian yang diberikan ke partai-partai politik itu ya kadang tidak terlalu nyambung dengan orang-orang yang diajukan oleh partai politik kan. Yang penting asal isi, soal pengetahuan, soal kemampuan, soal keahlian ya itu urusan kedua. Ini menurut saya tidak boleh hal seperti ini terus berlanjut di pemerintahan mendatang, karena ya kalau kita lihat dari persoalan yang akan dihadapi Prabowo ini kan luar biasa besar, baik ekonomi, baik soal pangan, segala macam program-program prioritas juga membutuhkan upaya luar biasa untuk mewujudkan, untuk menyukseskannya. Tetapi kalau kemudian itu diserahkan kepada orang-orang yang tidak punya keahlian di bidangnya, ya akan repot. Jadi silakan 44, meskipun ini juga jadi banyak pertanyaan kan, kenapa ini dibentuk atau disahkan dengan undang-undang yang begitu cepat, yang mengabaikan partisipasi publik. Padahal undang-undang, salah satu pembentukan undang-undang itu kan harus ada partisipasi publik kan. Jadi ya nanti Pak Prabowo yang akan membuktikan apakah 44 rencana 40 kementerian itu hanya sekedar untuk bagi-bagi kekuasaan atau benar-benar untuk mengakselerasi atau mempercepat program-program yang dia prioritaskan. Ya partai-partai kan juga sudah setidaknya memberikan kode-kode. Ya. Contoh, nih Golkar. Golkar ketika masih ketua umumnya Pak Erlangga kan setidaknya kalau berdasarkan kontribusi Golkar dalam pemenangan Prabowo Gibran kan setidaknya ada 5 menteri. Itu kan maunya 5 menteri. Terus kemudian PAN juga begitu. Bahkan wakil ketua DPP PAN kalau tidak salah dalam Munas di Pilkada waktu itu ya, itu kan berdoa kan, Saleh Daulay kalau saya tidak salah, itu kan berdoa meminta jatah menteri yang lebih banyak lah. Itu menodong Tuhan. Nah, itu dia. Nah, kira-kira Mas Kohar, Pak Prabowo ini tersandra kepentingan partai nggak? Atau keinginan partai tadi? Ya, apa yang dikatakan oleh Prabowo dalam berbagai pidato itu kan menunjukkan bahwa dia ingin menjalankan politik akomodatif. Ya. Politik akomodatif itu berarti mengakomodasi semua kepentingan politik, terutama bagi yang mendukung partai, atau partai yang setelah dia dinyatakan terpilih, lalu menyampaikan dukungannya. Meskipun ketika Pilpres berseberangan. Bahkan yang terakhir yang saya dengar, partai pemenang pemilu pun, sebagaimana dinyatakan oleh Puan Maharani, yakni PDIP ya, itu akan merapat ke pemerintahan. Jadi saya kira tidak akan ada oposisi, dan itu sebetulnya dalam sistem demokrasi itu berbahaya. Ketiadaan oposisi itu potensial untuk menjadikan pemerintah itu nanti seperti kayak menulis cek kosong. Tidak ada yang membalance, tidak ada yang memberikan keseimbangan. Untuk konteks Indonesia, sebetulnya yang paling cocok itu ya apa yang pernah disampaikan oleh cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid. Cak Nur itu pernah bilang bahwa Indonesia itu membutuhkan oposisi. Tapi oposisi yang seperti apa? Tahun 94 Cak Nur itu menyampaikan itu. Oposisi loyal, kata Cak Nur. Oposisi loyal itu tidak melulu to oppose, tetapi juga to support. Gitu. Jadi tidak terus-menerus dia itu oposan, asal oposisi. Tapi ketika dia itu menyampaikan bahwa secara rasional pemerintahan ini patut mendapatkan dukungan, atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu patut mendapatkan dukungan, maka ya dia akan mendukung. Nah, kesalahan selama ini yang terjadi kan kalau yang namanya oposisi ya berarti asal beda. Kalau yang namanya sudah di luar panggung, apapun dicari-cari agar berbeda. Nah, inilah yang mungkin menimbulkan trauma di kalangan partai-partai politik ini. Maka ya lebih enak kalau ya udahlah ikut dalam rombongan saja. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau sudah ikut dalam rombongan, ya dalam batin pasti akan berpikir, ya saya mencoba untuk meramal batin orang ini atau batin partai ini. Mosok iya sih, mosok iya nggak dapat gitu loh, nggak dapat jatah. Nah, politik akomodatif itu akan dimainkan. Itulah yang jujur saja itu salah satu yang menyebabkan mengapa kemudian Prabowo juga pasti akan kesulitan lah
untuk menentukan agar betul-betul kabinet kali ini adalah kabinet yang zaken, kabinet yang ahli, kabinet yang berisi para teknokrat misalnya, akan lebih susah karena teknokrat kebanyakan tidak mau di partai. Ahli-ahli itu lebih suka menjadi analis atau profesional. Meskipun tesis atau pernyataan ini belum tentu benar, tetapi setidak-tidaknya kita saksikan sampai hari ini kan seperti itu. Nah, formula 44 menteri itu nanti akan seperti apa? Ya, bocorannya kan kita lihat katanya akan ada tambahan Kementerian Koordinator. Ya, satu kementerian ada koordinator. Dipisah kan, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Kedua, Kementerian Koordinator Hukum dan HAM. Jadi Polhukam yang selama ini dijadikan satu, nanti akan dipecah jadi dua, yaitu Kementerian Politik dan Keamanan sendiri, lalu Hukum dan HAM. Nah ini nanti siapa yang akan duduk di situ, itu juga masih sedang digodok, tapi katanya sudah mengerucut. Nah, nanti akan ada Kementerian Koordinator Investasi. Kalau kali ini Kementerian Koordinator Marinvest ya, Maritim dan Investasi yang dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan, nanti tidak akan ada lagi itu. Maritimnya tidak. Yang ada adalah investasi. Nah, ini sejalan dengan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai dari Kementerian Keuangan. Nanti mereka akan punya sendiri ya, badan tersendiri, yaitu Badan Penerimaan Negara. Nah, mengapa begitu? Karena ini memang sebetulnya kan konsep yang lama kan. Biar tidak terjadi campur aduk antara bendahara negara di satu sisi, sekaligus juga penampung uang. Gitu. Jadi bendahara negara dalam konteks ini adalah dia betul-betul fokus pada bagaimana mengatur fiskal, mengatur keuangan negara, APBN. Sementara Badan Penerimaan Negara, ya dia dibebani tugas untuk meng-create bagaimana supaya penerimaan negara ini bertambah. Karena dalam beberapa waktu terakhir ini kan penerimaan negara kita justru terkontraksi dari APBN. Tahun 2024 itu penerimaan negara nyusut bila dibandingkan dengan 2023 ya, Januari sampai Agustus. Itu minus 2,15%. Itu penerimaan. Tapi belanja negara naiknya 15% lebih. Nah, akhirnya jomplang. Defisitnya nanti akan lebar nanti. Nah, hal-hal seperti ini yang menyebabkan banyak kemudian kementerian dipisah. Ya, kementerian-kementerian juga pada dipisah-pisah kan, dipecah kan. Nah, ada lagi nanti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sekarang jadi satu. Yang menurut kabar yang kuat itu, yang berhembus kencang, itu mau dipisah menjadi Kementerian Kehutanan sendiri dan Kementerian Green Economy kalau jadi. Lingkungan Hidup dan Green Economy, kira-kira begitu. Nah, hal-hal semacam ini ya sepertinya firm. Nanti akan diumumkan sepertinya sih satu hari setelah dilantik ya. Kalau dilantik tanggal 20 ya 21 itu mau diumumkan. Oh, nggak jadi tanggal 20 juga ya? Kan sempat ada wacana seperti itu, tapi ada wacana juga dikatakan katanya sehari setelah pelantikan. Nah, siapa yang merumuskan kementerian-kementerian itu? Prabowo ini kan punya dua tim. Jadi dua tim, satu tim itu namanya tim adjustment itu apa ya? Kalau penyesuaian tim penyesuaian itu apa yang sinkronisasi bukan? Sinkronisasi, betul. Tim sinkronisasi yang dipimpin oleh Sufmi Dasko. Yang ini diisi oleh orang-orang Gerindra ya, Sufmi Dasko dan Ahmad Muzani. Lalu ada lagi satu tim lagi, namanya tim asistensi. Nah, tim asistensi ini dipimpin oleh Syafri Samsudin. Nah, dua tim inilah yang bergerak nih. Dan ini sudah berjalan kan? Sudah berjalan. Apa tugasnya? Beda-beda. Tim asistensi tidak boleh ngurusi portofolio kabinet. Tidak boleh mengurusi hal ihwal yang terkait dengan koalisi dan seterusnya. Dia tugasnya itu adalah merumuskan kebijakan-kebijakan besar yang tidak boleh ditawar. Misalnya satu, makan bergizi gratis.
Kedua, swasembada pangan yang mencetak sawah di Papua itu nanti. Lalu yang ketiga ya tim hilirisasi. Itulah kenapa kemudian ada Kementerian Koordinator Hilirisasi. Tidak termasuk IKN ya? IKN tidak disebut. Dia hanya dimasukkan karena dia sudah ada di dalam undang-undang kan. Tetapi saya kok yakin ya tetap jalan, tetap dilanjutkan meskipun dengan ritme dan kecepatan yang berbeda. Tetapi ini yang merumuskan adalah tim asistensi di bawah kepemimpinan Syafri Samsudin yang notabene adalah memang konco kentalnya Prabowo Subianto, sahabat dekatnya Prabowo Subianto yang amat dekat sejak sebelum reformasi. Ya. Sejak Pak Syafri jadi Pangdam. Ya, sejak waktu di Akmil. Waktu di Akmil, lalu dilanjutkan dan sampai sekarang itu berlanjut. Tim asistensi itu, kalau dalam bahasanya Pak Syafri itu ya ibarat saya ini kuli, ya Pak Prabowo itu mandor. Nah, apa yang menjadi konsepnya mandor ya kuli harus bisa menerjemahkan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi ide besarnya itu lalu diterjemahkan dalam format kabinet. Itu. Oke, Mas Jaka nih. Dalam penyusunan kabinet Pak Prabowo dan Gibran ini, apakah Gibran dilibatkan? Itu satu. Kedua, apakah ada pengaruh atau cawe-cawe dari Pak Jokowi? Ya kalau kita lihat di permukaan ya, itu kok kayaknya Gibran itu tidak terlalu intens ya untuk membentuk atau paling nggak untuk merancang kabinet ini kan kita jarang dengar lah ya soal kabinet itu dari pernyataan dari Gibran atau jarang bahkan tidak pernah mendengar saya ada berita Gibran bergabung dengan tim-tim tadi untuk membentuk kabinet. Bisa jadi ini karena belum fix itu apa atau masih tahap-tahap awal, tapi sebenarnya kan nggak nyampe sebulan lagi kan kabinet itu udah harus dibentuk kan setelah kalau kita ini pas beriringan dengan pelantikan ya tinggal menghitung hari. Iya makanya ya semestinya seorang Gibran apapun posisinya Gibran, apapun latar belakangnya, apapun masalah-masalah yang mendera Gibran ya seharusnya kan dilibatkan juga kan. Masalah nanti siapa yang lebih berpengaruh ya pasti Pak Prabowo karena menteri itu kan merupakan hak prerogatif Presiden, bukan hak prerogatif Wakil Presiden kan. Ya. Jadi apapun saya pikir Pak Prabowo juga tidak akan meninggalkan Gibran begitu saja. Masalah soal porsi besar kecilnya ya saya pikir masih ada di tangan Pak Prabowo. Kalau kita bicara apakah akan ada campur tangan Pak Jokowi, kalau sebelumnya jauh-jauh hari kan disebut-sebut katanya Pak Jokowi itu kan menitipkan minta 5 atau berapa, 5 menteri atau berapa. Iya, banyak versi, ada 3, ada 5, bahkan ada 7. Salah satunya kan Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno. Tapi kan belakangan ada berita, ada kabar justru Menteri Sekretaris Negara itu kan akan diberikan ke Pak Susmi. Cuman beliau katanya menolak. Ya kan? Jadi mungkin sudah ada perubahan sikap dari Pak Prabowo mungkin tidak akan mengiyakan begitu saja apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Apalagi kalau kita lihat belakangan hubungan antara Partai Gerindra besutan pimpinan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan ada indikasi-indikasi agak berbeda jalan. Sikap kan. Meskipun itu dibantah mentah-mentah oleh pihak istana, meskipun itu juga dibantah oleh pihak-pihak yang dekat dengan Pak Jokowi, tapi kan apa yang nampak di permukaan kan tidak bisa kita nafikan begitu saja. Terakhir itu kan soal pasir laut. Kan ini kalau tidak salah untuk pertama kalinya Partai Gerindra itu dalam tanda kutip menentang kebijakan dari seorang presiden, dari Pak Jokowi. Pak Jokowi membuka keran impor pasir laut, tetapi ekspor pasir laut, tetapi Gerindra ya lebih baik ditinjau. Tidak terang-terangan untuk menolak. Tetapi kan kalau seorang petinggi Gerindra menyatakan seperti itu ya sebenarnya kan tidak setuju, berbeda sikap dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi di akhir masa jabatannya. Jadi bahwa Pak Jokowi itu akan tetap meminta beberapa orang di kabinet, saya pikir itu sesuatu hal yang wajar karena apapun
kontribusi Jokowi terhadap kemenangan Pak Prabowo itu kan juga cukup besar. Tetapi apakah semuanya akan diakomodasi akan diiyakan oleh Pak Prabowo? Saya kira itu tergantung Pak Prabowo. Dan saya pikir kok Pak Prabowo akan mulai tidak terlalu tidak terlalu menuruti semua apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Dan apalagi kan banyak sekali partai-partai politik yang juga harus diperhitungkan. Bahkan ada isu yang berkembang belakangan ini, kenapa Pak Prabowo itu semakin intens untuk merangkul PDIP, yaitu salah satunya sebagai strategi untuk menghadapi ketika nanti ada salah satu partai yang diisukan akan dekat dengan Pak Jokowi, macam-macam. Jadi ada benteng yang tidak kalah tangguh, bahkan lebih kuat. Jadi strategi seperti ini menurut saya sih wajar-wajar saja dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Dia tahu betul bahwa konstelasi politik ke depan itu pasti akan tetap dinamis, meskipun semua partai kemungkinan besar akan direkrut, tapi dinamika itu kan tetap diperhatikan oleh Pak Prabowo. Ya. Mas Kohar, 44 kementerian dan lembaga nanti kalau memang betul jadi terrealisasi, apakah tidak terlalu membebani APBN? Kalau itu jadi terlaksana, apakah tidak tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian yang lainnya? Ya, kalau mendengar penjelasan dari salah satu pejabat di Kementerian Keuangan yang mengatakan bahwa apa yang menjadi rencana untuk menambah kementerian dan lembaga itu sudah diakomodasi oleh APBN yang sudah diketokkan. APBN 2025 yang jumlahnya 3.600 itu. Nah, dari mana? Yaitu ada namanya belanja non-KL. Belanja non-kementerian dan lembaga yang naik. Tahun 2024 ini cuma 1.400-an triliun. Tetapi di APBN 2025 yang sudah disahkan kemarin oleh DPR, itu 1.600-an triliun. Belanja non-KL. Artinya ada 200 triliun yang digunakan atau disiapkan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan kelembagaan ini. Misalnya nanti pemecahan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kembali seperti dulu lagi, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu nanti ada badan-badan baru misalnya. Ada, kan Kementerian BUMN mau diganti dengan Badan Kepala Badan Usaha Milik Negara, kira-kira begitu. Jadi dia lebih kepada kayak holding gitu ya. Holding, holding lah ya, holding, super holding gitu dari sebuah BUMN, seperti dibayangkan mungkin seperti kayak Temasek di Singapura. Nah, itu biar lebih lincah dan seterusnya. Jadi isu tentang apakah itu tidak akan membebani keuangan negara sudah dijawab oleh pejabat Kementerian Keuangan. Setidaknya anggarannya sudah disiapkan tanpa harus mengganggu defisit APBN. Jadi defisit tetap disepakati 2,5%, 2,56% dari PDB. Artinya kalau tahun ini keperkiraan defisit adalah 2,9%, ya tahun depan 2,56 ya berarti defisitnya turun kan. Yang paling penting adalah masih di bawah 3% kan begitu. Nah, jadi cara membaca apakah ini nanti tidak membebani keuangan negara adalah dibalik pertanyaannya, efektifkah lembaga-lembaga baru atau badan-badan baru itu untuk menghasilkan pendapatan negara kan gitu? Penting misalnya, kan? badan, misalnya BPN, Badan Pendapatan Negara misalnya. Penerimaan negara, Badan Penerimaan Negara. Ternyata mampu menaikkan secara signifikan investasi kita, menaikkan pajak, menaikkan cukai. Itu artinya pembentukan badan baru itu efektif, bagus. Dengan menjadikan BUMN menjadi holding misalnya, tanpa harus ada melalui administrasi, birokrasi yang bertele-tele di kementerian. Oh, ternyata lebih mampu menghasilkan pendapatan bagi
negara, ya itu berarti efektif. Tapi kalau ternyata isinya itu adalah lebih kepada nuansa bagi-bagi, nuansa loh ya, saya tekankan, bagi-bagi itu tidak masalah. Wong itu hak prerogatif presiden. Dari partai pun juga nggak masalah. Tetapi kalau yang ditunjuk itu adalah mereka-mereka yang rekam jejaknya itu repot, rekam jejaknya itu agak susah ditelisik, atau rekam jejaknya itu belum punya kemampuan dalam profesionalisme di bidang apapun lah ya, tergantung nanti yang ditunjuk. Maka ya jangan salahkan publik pula kalau ini dianggap sebagai kabinet bagi-bagi kursi. Gitu. Kabinet bagi-bagi kursi itu ya itu nanti ya yang akan dirugikan rakyat, yang akan dirugikan juga anggaran negara, karena anggaran negara bertambah tanpa output dan outcome yang jelas gitu loh. Kalau anggaran bertambah tapi outputnya itu jauh melampaui apa yang ditargetkan, ya itu berarti penting, itu berarti kehadiran badan itu berguna. Tapi kalau ternyata output dan outcome-nya itu memble, ya berarti muspra, sia-sia lah, seperti sia-sia justru lebih banyak mudaratnya. Nah, itulah yang kemudian kan diwanti-wanti oleh banyak kalangan. Memang ya nanti itu kan kabarnya kan semua partai ini isu ini belum menyertakan PDIP ya, karena memang kan menunggu pertemuan Prabowo Mega yang sebentar lagi katanya pertemuan paling ditunggu tahun ini. Ya, pertemuan paling ditunggu. Meskipun kata Puan ya, saya sudah berkali-kali ketemu Pak Prabowo, Puan Maharani, bukan Megawati, tapi ya, Puan dalam kapasitas sebagai utusan Megawati katanya begitu. Tapi kan simbolnya kan berbeda kalau yang ketemu Puan. Belum ketemu tempat yang pas. Iya, apakah momen di yang pas. Hambalang, Kartanegara, atau di Kebagusan, Teguh Umar, atau di tempat yang netral. Yang menarik itu nanti kalau jadi pertemuan, terus terjadi deal-deal, PDIP akhirnya masuk ke pemerintahan, nasib Jokowi sama Gibran ini. Itu. Nah, itu tadi ada yang menarik tadi itu statement. Gibran dilibatkan atau tidak. Menurut saya tidak penting apakah dia dilibatkan atau tidak, karena di dalam rumus prerogatif itu yang punya prerogatif adalah presiden. Kalaupun wakil presiden itu dilibatkan, yaitu semata-mata untuk didengar masukan-masukannya. Tetapi dia tidak boleh sama sekali menentukan itu. Jadi wakil presiden saja tidak boleh, apalagi orang yang berada di luar dua itu. Dalam hal ini adalah Pak Jokowi yang sudah tidak menjadi presiden. Ya menitipkan ya boleh saja. Meskipun Pak Jokowi memiliki peran yang sangat besar di kemenangan Prabowo Gibran kan. Ya. Jadi Pratikno itu dititipkan tidak harus jadi Menteri Sekretaris Negara. Jadi menteri apapun, dan konon katanya sudah ada tempatnya, Menko apa gitu, lupa saya, Menko apa ya, kesejahteraan atau apa gitulah di situ. Lalu Bahlil Lahadalia juga dititipkan kan, terus satunya lagi katanya siapa lagi ya, Kapolri. Pak Kapolri, kemudian juga Tito, Menteri Dalam Negeri, tapi kan menyorongkan itu boleh saja. Tetapi bukan boleh saja. Tetapi hak sepenuhnya ada di tangan presiden. Dalam hal ini adalah nanti kalau sudah dilantik adalah Prabowo Subianto. Dan konon katanya Mensesnek bukan itu. Ada beberapa nama. Termasuk ada nama Syafri Samsudin di situ. Dan umumnya kan biasanya Mensesnek sama Menteri Sekretaris Kabinet itu diisi orang-orang dekat. Paling dekat. Belakangan muncul juga nama Sugiono. Sugiono ini udah betul-betul dia dididik oleh Sugiono itu termasuk salah satu yang lulusan Taruna Nusantara. Yang dikatakan Pak Bamsud ada 4 itu kan? Ada 4. Bilang ada 4 lulusan SMA Taruna Nusantara yang akan masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo. Yang satu yang hampir pasti itu
Ya ada itu kan AHY kan. AHY. Ada juga yang sekarang Wakil Menteri Pertanian itu siapa tuh yang sekarang yang baru yang dari Gerindra itu kan, itu kan dari Taruh Nusantara juga kan. Ya, bisa jadi dia akan tetap itu kan. Tetap itu. Pak Prabowo kan juga sudah memberikan sinyal dalam satu kesempatan, beliau bilang bahwa menterinya Pak Jokowi ini cerdas-cerdas. Jadi saya akan memakai beberapa menterinya Pak Jokowi gitu, izin gitu. Itu kira-kira siapa sih? Ya sebenarnya begini ya, namanya itu politisi itu kan kadang juga suka membuat bunga-bunga politik. Ya belum tentu juga kan itu bahwa istilah bunga-bunga politik ini. Nggak mungkin lah umpamanya Pak Prabowo doa saya tidak akan memakai menteri-menterinya Pak Jokowi, kayak IKN saya tidak akan meneruskan IKN, itu kan tidak mungkin. Namanya orang politikus kan harus betul-betul pintar bagaimana mengolah kata. Melihat politik tidak dari panggung depan saja. Makanya. Tapi ya tidak ini juga banyak juga ada beberapa lah Pak menteri-menteri yang zamannya Pak Jokowi itu bekerja dengan bagus dan kita tidak boleh menafikan hal seperti itu. Jadi ukurannya bekerja dengan bagus atau dititipkan? Ya harusnya dengan ukurannya, dengan kerjanya dong, bukan dengan dengan titipan dan itu semestinya Pak Prabowo itu betul-betul mengawali atau merintis sikap-sikap yang benar-benar merit system kan. Harusnya begitu. Apalagi kalau kita lihat beberapa kali pidatonya Pak Prabowo. Terus terang nih, saya pendukung Pak Prabowo 2000. Ini diulang. Mau yang ketiga kali dia ulang dalam modal ini. Jujur, 2014 ini sama 2019. Jadi Pak Prabowo harus dengar ini. Omongan dari pendukung fanatik. Kode keras. Kode keras. Besok ditelepon. Besok telepon ini. Dan udah ada tahu nomor teleponnya. Tapi 2024 saya nggak, karena ada itulah. Tapi begini loh, kalau kita lihat beberapa kali pidatonya belakangan ini kan betul-betul kok Pak Prabowo itu betul-betul tulus untuk memimpin negara kita. Dia terakhir itu kan dia bilang, kalau saya masih ada di jalan kebenaran, dukunglah saya. Tetapi kalau saya sudah menyimpang dari jalan kebenaran, tinggalkan saya. Ada juga dia bilang, saya ingin mewakafkan sisa hidup saya untuk negara, bangsa dan negara. Dan kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan sudah tidak butuh apa-apa kan. Dari sisi ekonomi dia sudah jauh lebih dari cukup. Anaknya juga sudah mandiri dengan karirnya yang dia pilih, tidak merecoki orang tuanya untuk neko-neko dalam dunia politik. Ya sebenarnya dengan sisa umurnya yang di masa-masa senja itu ya Pak Prabowo betul-betul mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk negara. Cuman persoalannya kan tidak semudah itu. Banyak pihak yang ingin mengganggu dia. Setiap presiden lah. Kalau saya ambil contoh Pak Prabowo misalnya, ketika di eranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bagaimana ketika itu Pak Anies kekeh tidak ingin melanjutkan memberikan izin reklamasi. Tapi pada sewaktu-waktu Pak Prabowo memberikan memfasilitasi pertemuan Pak Anies dengan para pengembang reklamasi ini. Tetapi waktu itu kan Pak Anies tidak menggubris soal itu. Jadi ada godaan yang luar biasa berat. Ada kalangan-kalangan pengusaha yang pasti ingin mencari keuntungan dengan mendompleng kekuasaan, dan ini menurut saya harus betul-betul diperhatikan oleh Pak Prabowo. Kalau mereka kayak Pak Prabowo tergelincir dengan rayuan-rayuan seperti itu, ya saya pikir dia akan tetap seperti presiden-presiden sebelumnya, bahwa komitmennya untuk menyisakan sisa hidupnya untuk mewakafkan pada bangsa negara itu hanya sekedar jargon. Bukan tulus dari hati, bukan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang sekali lagi akan menjadi catatan buruk bagi seorang presiden di negara kita. Jadi ya mau apa lagi Pak Prabowo itu kalau kita pikir, ya kan? Ya semuanya udah jadi presiden kan? Iya. Tinggal nunggu waktu lah, tinggal dilantik. Dengan kekuasaan yang luar biasa besar, ya harusnya betul-betul dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Apalagi kan berkali-kali juga kan Pak Prabowo itu mengingatkan bahwa masih banyak rakyat miskin, bahwa masih banyak yang perlu ditolong, bahwa negara kita itu tidak boleh
terancam oleh pihak manapun. Jadi semestinya itu betul-betul diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan dan diimplementasikan dalam penyusunan kabinet nanti. Kalau dalam kabinet nanti sekali lagi dia hanya sekedar bagi-bagi kursi kekuasaan karena partai-partai politik hampir semuanya bergabung dengan dia, ya menurut saya sih tidak akan sia-sialah kita bisa berharap dengan Pak Prabowo akan betul-betul lebih baik daripada presiden-presiden sebelumnya. Pak Prabowo itu kan berkeinginan dalam menghadapi tantangan global yang demikian berat, kan dia ingin merangkul semua elemen bangsa, merangkul semua partai. Iya, tapi persoalannya bahkan begini, betul bahwa tantangan negara kita itu tidak kecil dan itu butuh tenaga dan energi luar biasa dari seluruh komponen bangsa. Tetapi kalau semuanya dirangkul, ya siapa yang nanti akan mengontrol? Siapa nanti akan yang mengingatkan kalau kebijakan-kebijakan itu berada di jalur yang salah? Orang sudah ada yang oposisi di parlemen aja. Kalau kita lihat undang-undang KPK, bagaimana penolakan rakyat luar biasa besar, tetapi tetap jalan saja kok. Bagaimana dengan undang-undang Cipta Kerja? Bagaimana ketika ratusan ribu mahasiswa dan para pekerja berunjuk rasa, bahkan ada yang menjadi korban, tetapi jalan-jalan saja kok. Apalagi kalau tidak ada partai oposisi di parlemen. Ya kita berharap dengan menyatunya semua kekuatan itu akan lebih bagus kinerjanya. Tetapi kok saya menyaksikan itu. Apakah benar nanti semua kebijakan itu benar-benar untuk rakyat? Enggak. Pasti 1-2 itu pasti akan merugikan rakyat. Lah kalau merugikan, siapa yang mengingatkan kalau tidak ada oposisi? Ya, sementara saat ini harapan kita akan adanya oposisi itu kan di PDIP. Nah, sementara PDIP dan Gerindra sedang membangun komunikasi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega dan bakalan terlaksana kayaknya. Beberapa kali kan Puan juga bilang kan itu kan. Ini kan pasti kalau seandainya bergabung di dalam kabinet, kan artinya sudah betul-betul tidak ada oposisi. Itu satu. Yang kedua, kan pasti juga Pak Prabowo akan mengakomodasi dengan memberikan kursi menteri kepada partai-partai yang mendukung. Banyak sekali loh partai yang mendukung Pak Prabowo kan. Yang baru bergabung ada Nasdem, PKB, terus kemudian PKS. Terus ada partai-partai yang tidak masuk ke Senayan. Ada PBB. P3 udah gabung kan? P3 sudah gabung belum? Partai Prima, Partai Gelora, PSI. Perindo. Nah, Perindo ya pada akhirnya juga nanti akan masuk juga. Yang belum udah Hanura. Hanura kayaknya belum. Hanura itu masih sampai sekarang masih makanya, satu jalan sama PDIP. Akhirnya kan kita berpikiran bahwa 44 kementerian dan lembaga ini nantinya ya pasti untuk mengakomodasi partai-partai pendukung Pak Prabowo dan Gibran. Seperti itukah, Mas Kohar? Oh iya, pasti akan seperti itu. Nah, saya kembali ke soal tadi titip menitip tadi itu. Terus pertanyaan tadi itu yang menteri-menteri Jokowi cerdas. Nah, ada beberapa sih yang selain yang tadi sudah disebutkan, itu ada nama satu menteri yang potensial untuk dipakai terus tuh. Budi Gunadi Sadikin yang sekarang Menteri Kesehatan. Sebuah sumber, ada beberapa sumber lah, tapi ini juga masih perlu diverifikasi ulang. Itu menyebutkan dia akan menjadi Menteri Keuangan nantinya. Jadi bukan Jiwandono, bukan, tetapi mungkin wakil ya. Kalau Kementerian Keuangan sepertinya katanya Budi Gunadi Sadikin. Selain dari parpol, juga ada 2 dari ormas terbesar, ormas Islam terbesar di Republik ini, NU dan Muhammadiyah. NU biasalah nanti akan mendapatkan jatah Menteri Agama. Nah, konon katanya Menteri Agamanya adalah antara Jazilul Fawaid yang sekarang Wakil Ketua MPR atau Ali Maskur, ada yang menyebut Ali Maskur Musa. Jazilul itu PKB. Jazilul PKB. Tapi kan NU dia. Lalu kalau Ali Maskur Musa itu kan ketua terakhir BPK kalau ketua sarjana
Ikatan Sarjana NU. Itu agak surprise sih munculnya nama Ali Mazkur Musya itu. Ya karena dia ISNU, dia ketua umum ISNU, Ikatan Sarjana NU. Ya dianggap merepresentasikan NU. Jadi tidak cukup terwakili oleh Nusron Wahid. Kan kabarnya Nusron Wahid juga masuk Nusron ke Wahid dalam. itu kan masuk dalam Golkar. Iya. Dia mewakili Golkar. Nah dari Muhammadiyah kan ada Sekjen Muhammadiyah, Sekum Muhammadiyah, Abdul Mukti yang nanti akan menjadi ini katanya lagi juga bisa jadi berubah menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nanti kan dipecah lagi tuh. Yeah. Ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Menteri Dikti, Menteri Pendidikan Tinggi yang ngurusi perguruan tinggi dan seterusnya, yang kabar-kabarnya mau diisi oleh Rektor IPB sekarang, Profesor Arif Satria. Nah, jadi ini lengkap nih dari berbagai lini, dari parpol jelas semuanya, dari NU ada, Muhammadiyah ada, perguruan tinggi juga ada. Arif Satria ini kan selain Rektor IPB kan Ketua Umum ICMI sekarang. Jadi bisa dianggap mewakili ICMI, bisa dianggap mewakili Rektor IPB kalau dia jadi nanti. Lalu ada juga yang menyebut-nyebut nanti Kepala Badan BUMN-nya Pak Mulyaman Haddad, yang sekarang jadi komutnya BSI, Bank Syariah Indonesia. Mantan Duta Besar di Swiss, Mulyaman Haddad kan? Ya, tapi ada juga suara-suara informasi ini, Rosan Roslani. Ya, dia potensial untuk di 2 tempat sih. Apakah tetap sekarang di Kementerian Investasi, Kepala BKPM, atau dia nanti akan memimpin Kepala Badan BUMN. Sepertinya dia akan di-set untuk urusan investasi. Sepertinya, ini informasi yang terakhir. Per tanggal 24 September. Ini kan dinamis ini. ini. Betul. Ini sangat dinamis sampai kemudian dimatangkan, betul-betul dimatangkan katanya adalah tanggal 19 nanti Oktober. Nah, menjawab soal yang belum saya jawab tadi soal oposisi yang sebetulnya sudah saya jawab di awal tadi soal oposisi loyal. Nah, lalu siapa yang akan menjadi oposisi? Yang akan menjadi oposisi ya netizen lah. Republik ini sekarang kan sebagian pelaku oposisi kan dipegang oleh aktivis dan netizen. Nah, siapa yang bisa mengerahkan orang-orang mahasiswa yang sudah sekian lama tertidur, tapi tiba-tiba mau berdemonstrasi di DPR untuk menggagalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada? Ini kan munculnya kan dari Indonesia darurat peringatan darurat di medsos. Dan siapa yang bermain ini? Ya netizen. Dan pengaruh netizen ini justru luar biasa kan, sehingga ada yang mengatakan no viral, no justice. Kalau nggak no justice, no viral. Nggak ada keadilan kalau nggak viral duluan. Maka siapa yang akan memainkan fungsi-fungsi to oppose itu adalah ya nanti akan lebih banyak dimainkan oleh ya ini kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok sipil, gerakan sipil, yang mirip-mirip kayak seperti era Orde Baru. Ketika ruang oposisi itu betul-betul tidak diberikan, maka kondisinya ya akan seperti Orde Baru, hanya beda platform saja. Kalau di Orde Baru dulu kan platformnya kan bisa melalui radio, sindiran, melalui teater, melalui lagu. Kan kita saksikan banyak penyanyi-penyanyi yang dengan syair-syair kritik sosialnya yang luar biasa. Seperti kayak Iwan Fals misalnya. Nah, lalu banyak teater-teater yang bermunculan, kemudian membuat cerita-cerita yang sangat membuat kuping penguasa panas. Gitu. Membuat pantun. Atau ada juga yang membuat pantun. Kalau itu aneh. Itu memang agak pantun aneh. Jet pribadi maksudnya. Iya. Pantun itu kan urusan seniman, itu bukan urusan KPK. Lagian pula kok KPK ketua pimpinan KPK kok bikin pantun yang kaitannya dengan apa yang dia mesti kerjakan. Mesti dia kerjakan. Itu menandakan bahwa dia nggak bisa mengerjakan, maka ya sudah buat pantun saja. Itu kan seperti kayak tidak ada pengawasan di era Orde Baru. Nah, maka yang akan kita saksikan wajah dengan kabinet yang betul-betul merangkul semua dalam tanda kutip ini,
mudah-mudahan sih sukses. Tetapi kalau ada yang 1-2 yang memble yang kemudian menimbulkan masalah sehingga tidak ada pengawasan, maka kok saya punya keyakinan aktivis sipil, kemudian kelompok-kelompok komunitas, kelompok-kelompok yang ada di media sosial, pasti akan tetap terus bergerak. Ya termasuk media mainstream. Media kita juga harus tetap mengkritisi. Oh iya, media mainstream saya kira dia akan banyak bermunculan. Media mainstream kan sekarang juga banyak bermain di media sosial, seperti kayak Ordal. Ini kan sudah produksi media mainstream. Sudah mulai banyak ditonton. Mulai banyak ditonton. Terima kasih. Terima kasih pemirsa. Gitu dong. Iya, terima kasih. Atau di tempat lain kan juga sudah ada yang banyak sekali media mainstream yang podcastnya kritis, yang bisa dijadikan sebagai kontrol bagi pemerintah. Pemerintah itu butuh kok oposisi. Yang penting adalah seperti tadi yang saya katakan, yang pernah disampaikan oleh Cak Nur, oleh Profesor Nurholis Majid almarhum pada tahun 1994, 30 tahun yang lalu ya. Yaitu yang kita butuhkan adalah oposisi loyal. Aneh dalam sebuah demokrasi bila tidak ada oposisi. Itu 94 loh. Ketika di era Orde Baru loh, itu Cak Nur sudah menyampaikan seperti itu. Nah, oposisi loyal itu adalah tidak sekadar to oppose, tetapi juga to support. Jadi dia mendukung apabila memang ya secara langkah, secara masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan, itu adalah sangat layak untuk didukung. Dan seperti itulah mestinya di dalam konteks kita dalam berdemokrasi. Ya, tapi ya pemerintahan ke depan sana yang ideal itu tidak akan terjadi ya. Ketika partai politik daerah menjadi partai oposisi, kemudian oposisi semata diserahkan kepada masyarakat, kepada netizen, kepada aktivis, yaitu ada potensi apa ya? Menurut saya agak membahayakan juga. Ya nanti gini kan ada partai baru katanya. Mudah-mudahan. Tapi kalau partai baru dia tidak belum punya bisa masuk kekuatan di DPR, juga di nunggu 5 parlemen. tahun lagi. Gini loh, kalau semata diserahkan ke masyarakat itu kan cukup berbahaya. Karena kalau kita lihat pemerintah baru mengubah sikap atas kebijakan yang dianggap oleh masyarakat tidak ketika sudah ada korban. Ketika sudah demo di mana-mana, ketika korban ratusan atau ribuan orang berjatuhan, korban yang luka-luka atau segala macam. Dan kalau hal-hal seperti ini terus dilanggengkan kok, ya apa iya untuk mendapatkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat saban hari harus turun ke jalan. Tapi memang itu bahaya dalam 5 tahun belakangan ini kan kita sebenarnya sudah dilatih, Mas, untuk satu suara. Bukan 5 tahun terakhir, beberapa tahun terakhir. Beberapa tahun terakhir, tapi ya 5 tahun lah. Awal-awal masih agak agak berwarna. Iya, kan 3 tahun terakhir aja setelah COVID. Ya, tapi gini, ada satu pertanyaan ini. Mengapa kursi menteri itu penting bagi partai? Ya, salah satunya kan ya untuk mendapatkan untuk membiayai partai kan, untuk mendapatkan gizi itu. Ya tidak mungkin lah partai begitu berharap atau menginginkan pos-pos kalau tidak ada yang sampai ada yang dapatkan dari berdoa situ. Loh. Ya. Berdoa minta tambahan menteri gitu. Dan biasanya kalau partai-partai itu beberapa partai itu mengharapkan pos-pos yang basah kan. Ya itu kan salah satunya untuk operasional partai politik. Dan kalau ini saya kurang setuju sih. Gimana ya? Iya sih. Tidak semua. Saya pikir tidak semua. Ada beberapa partai yang inginnya kan pos-pos yang basah dan pengennya yang pos yang uangnya banyak lah, katakanlah begitu kan. Tetapi kalau prinsip seperti itu ya, sekali lagi kabinet nanti hanya jadi sekedar perpanjangan tangan partai, bukan perpanjangan tangan rakyat. Dan itu betul yang benar-benar harus diperhatikan oleh Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo itu ingin tampil sebagai presiden yang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, kalau Pak Prabowo itu betul-betul ingin bahwa pengabdiannya, bahwa komitmennya untuk memaafkan sisa hidupnya itu betul-betul tulus, tidak hanya sekedar kata-kata, tidak hanya sekedar jargon gitu loh. Jadi ya sekali lagi ini kesempatan buat Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa ya dia adalah presiden yang betul-betul
layak untuk diharapkan oleh rakyat. Saya tambahin Mas, selain bahasa juga menentukan. Ya. Salah satunya misalnya Kejaksaan Agung. Itu kan Ya, termasuk yang paling betul, diincar. Betul. Itu kan bisa untuk bargaining kan, untuk menekan lawan segala macam lah. Itu saya pikir ya partai politik sih menurut saya sih sah-sah saja seperti itu. Tergantung bagaimana seorang presiden untuk tidak mengikuti begitu saja apa yang diinginkan oleh partai politik. Siapapun partai politik itu. Mas Kohar, apa yang tidak disetujui tadi? Enggak, begini, menggunakan portofolio menteri untuk membiayai partai itu kan jelas korup itu. Itu dia. Itu nggak bisa. Dan kalau sampai ketahuan ya harusnya ya diselesaikan. Yeah. Itu mestinya tidak boleh terjadi hal-hal seperti itu. Maka yang lebih mungkin saya kira kok bukan untuk membiayai partai secara langsung, tetapi lebih kepada gengsi partai itu di mata para penyandang dana kiranya. Jadi misalnya kalau ada sebuah partai dia menjadi bagian partai yang menentukan, yang itu bisa dilihat dari komposisi di kabinet, maka penyandang dana itu akan dengan senang hati mengguyurkan bantuan-bantuannya untuk mewujudkan proyek-proyek yang dikehendaki oleh partai-partai itu. Misalnya ya proyek pendidikan politik, proyek memperoleh suara 5 tahun yang akan datang. Dengan pendidikan politik maka dia akan mendapatkan kedekatan dengan konstituen. Artinya dia sudah akan menyapa tahun demi tahun. Jadi biaya politik memang sangat mahal. Dan membiayai partai politik juga sangat mahal. Ya bayangkan nggak? Kita bisa bayangkan jumlah kabupaten saja ada 514, kabupaten dan kota. Itu paling tidak kan harus ada DPC atau DPD yang jumlahnya 514, yang tiap-tiap DPD DPC harus punya kantor, dan dia bisa saja sewa kantor kan. Ya, itu berapa dikalikan? Belum lagi jumlah kecamatannya itu ada hampir 8.000, 7.800-an kecamatan di Indonesia. Belum lagi jumlah desanya, rantingnya. Jadi untuk menjadi sebuah partai yang diingat dalam election, itu kalau dia tidak punya tokoh, kalau dia tidak punya magnet tokoh, misalnya yang bisa mendatangkan efek ekor jas misalnya, kotel efek gitu, itu ya dia harus betul-betul mengandalkan logistik. Logistik ini yang harus diberikan kepada orang-orang partai di bawah untuk setia merawat partai ini sampai 5 tahun yang akan datang. Ya, bayangkan berapa. Nah, dalam konteks itu maka dia butuh pengaruh. Dia butuh dilihat oleh penyandang dana itu kan macam-macam, ada swasta, ada pengusaha dan seterusnya lah. Yang itu sudah diatur. Nah, mereka ini ya, wah partai apa? Partai yang nggak ada tokoh menterinya. Nah, partai, jadi bagaimanapun juga jabatan kementerian, jabatan menteri itu juga bisa jadi gengsi. Ya, tapi ada salah satu partai yang ketua umumnya Pak Surya Paloh kan bilang tuh bahwa kursi menteri itu bukan prioritas. Iya, dan nggak usah dipikir berapa jumlahnya, dukungannya adalah dukungan yang tulus. Ya karena memang secara logistik sudah mampu meyakinkan publik dengan ide-ide besar. Karena meskipun dia tidak memiliki, katakanlah misalnya tidak memiliki menteri, tapi kan tokoh-tokoh yang ada di luar sana di level daerah, di level DPRD, di level kebijakan, itu kan bisa memainkan peran tiap-tiap masing-masing. Sehingga dia dipercaya. Sehingga ketika dia dipercaya itu, iya ada semangat, ada spirit gotong royong di situ. Iuran anggota DPRD-nya partai-partai itu kan juga jalan. Nah, salah satu yang sangat rapi itu kan kalau menurut hasil auditnya, hasil kan tiap tahun itu partai ada laporan dari BPKP, jadi BPK daerah juga ada. Nah, dari situ itu lebih dari 90% itu wajar tanpa pengecualian, kira-kira begitulah laporan-laporan partai. Itu kan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangannya bagus, suplai keuangannya juga bagus, iurannya juga jalan. Nah, iuran jalan ini
ini juga penting. Nah, PDIP itu kenapa bisa, katakanlah PDIP, tadi Nasdem, PDIP itu bisa jalannya karena mereka dari sampai akar rumput itu kan kadang-kadang saweran. Misalnya kalau ada orang punya hajatan, mereka pakai baju PDIP menjaga tempat parkir. Kalau ada konser-konser di kampung-kampung itu menjaga tempat parkir, hasilnya 70-30 atau 50-50, 50 ke punya lahan, ya 50 buat mereka, ya lalu kemudian dari 50 itu sebagian buat makan-makan, sebagian buat partai. Dan itu jalan itu di kampung-kampung itu. Nah, dengan seperti itu partai akan hidup, bisa. Nah, menteri itu untuk apa? Untuk dilihat tokohnya, untuk dilihat ketokohannya. Siapa yang ada di situ, ya sehingga dia mudah akan diingat. Maka kalau partai politik mau menyorongkan menteri, ya sorongkanlah yang terbaik gitu loh. Sorongkan yang kira-kira rekam jejaknya bagus, integritasnya bisa dijaga, konsistensinya juga bisa dijaga. Kalau itu nanti yang untung adalah partai politik yang menyorongkan. Kalau buntung, kalau dia aneh-aneh, macam-macam, ya partai politik akan mendapatkan dampaknya juga. Jadi saya kira sih tidak serta-merta bahwa merebut menteri itu pasti untuk mendapatkan proyek. Enggak. Itu juga distribusi kader, ya. Tetapi apakah selamanya menteri itu, kementerian itu, uangnya itu bisa disedot untuk partai? Enggak ada bukti yang menyatakan seperti itu sejauh ini. Maka jika ada itu adalah pelanggaran kan? Pelanggaran, nah akhirnya kan dihukum. Kan? Dihukum kan, dianggap kemudian partainya kan juga seringkali disangkut pautkan juga. Selalu disangkut pautkan kan partainya. Dari sejak eranya Pak SBY, sejak zaman sebelum itu malah. Ketika bagaimana Golkar, PDIP itu pernah, kemudian PKS juga pernah, di P3, PKB, hampir semua partai, Demokrat. Selalu dikait-kaitkan ketika ada menteri atau kadernya di menteri yang bermasalah di kementerian itu. Selalu dikait-kaitkan seperti itu, dan faktanya tidak ada yang terbukti bahwa itu adalah terkait dengan institusi partai. Gitu ya. Mas Jaka, kira-kira ada tidak nih partai-partai pendukung Pak Prabowo yang nanti tidak mendapatkan jatah kursi menteri? Kalau tidak mendapatkan kursi menteri, ya masih ada wakil menteri. Ya kan? Dan itu seperti yang dilakukan Pak Jokowi kan. Jadi terbuka, kalau memang betul ada 44 kementerian dan lembaga, ada 88. Ya iya, makanya. Jadi mungkin tidak semuanya. Kalau yang 40 menteri, menterinya 40, jadi 80-an. 80-an. Kalau yang partai-partai politik yang pemilik kursi di parlemen, saya yakin dia akan mendapatkan kursi menteri. Tetapi yang tidak, ya nanti itu kursi-kursi di wakil menteri itu, atau kalau tidak ya komisaris dan segala macam itu. Dan itu yang sudah. Tapi yang paling penting begini kok, kalau nanti itu jumlah menterinya itu membengkak dan katanya 44, sekali lagi menurut saya tidak jadi masalah. Kecuali begini, tadi Mas Kohar bilang, kecuali outputnya ya jauh lebih besar daripada uang negara yang sudah dikeluarkan. Bahwa itu akan menyedot uang negara lebih banyak, itu ya pastilah. Untuk anggaran kementerian, untuk tunjangan menteri dan segala macam itu kan pasti lebih banyak kan. Tetapi kalau dia bisa menghasilkan yang lebih besar, ya itu tidak ada salahnya. Kecuali begini, kalau mereka bisa menghasilkan penerimaan negara yang lebih banyak, tetapi dengan memberatkan rakyat, itu yang akan jadi persoalan. Dan itu yang belakang ini menjadi kekhawatiran sejumlah kalangan. Nanti pajak dinaikkan, nanti pungutan-pungutan lain dinaikkan, nanti subsidi itu akan mulai dikurangin. Itu yang membuat rakyat makin sudah jatuh ketimpa tangga. Sudah uangnya lebih banyak disedot, bebannya akan lebih berat karena pungutan-pungutan yang seperti itu, dan itu tidak boleh sekecil pun dilakukan oleh pemerintahan Prabowo, kecuali kalau ingin seperti pemerintah sebelumnya, kecuali kalau Pak Prabowo itu tidak ingin dikenal sebagai presiden yang ya benar-benar berpihak pada rakyat. Tuh. Mas Kohar, harapannya untuk pemerintahan Prabowo Gibran ini termasuk menteri-menteri nanti yang akan dipilih? Ya tahun pertama mungkin kita wait and see. Meskipun katanya oke gas ya, harus ngegas dan seterusnya. Tetapi agak sulit membayangkan bahwa menteri dengan jumlah yang sangat besar
Meskipun ini pernah terjadi di era Kabinet Pembangunan 5, Pak Harto ya. Waktu itu ada 40 lebih menteri, zaman Pak Harto. Nah ini hampir menyerupai ini. Kalau sama persis, ya mungkin 42 ya, 41. Tapi kalau jadi 44 berarti dia rekor. Meskipun masih kalah dari Kabinet Twikora ya. Tetapi sangat sulit membayangkan bahwa kabinet yang besar itu bisa langsung tune in dalam waktu yang sangat singkat. Nah karena itu kita sebaiknya memang wait and see aja dulu, melihat seperti apa nanti bentuk kabinet dan siapa ya orang-orang yang berada di situ. Dan biarkanlah publik yang akan nanti menilai. Publik itu ya pasar, saham dan seterusnya kan akan melihat tuh siapa yang duduk di kementerian ekonomi misalnya. Potensi yang akan muncul. Tetapi yang paling penting itu adalah kementerian banyak, tapi kalau dia bisa berjalan efektif, maka yang diuntungkan adalah publik, rakyat. Karena dari situ pemerintah akan punya tadi itu stabilitas, punya kekuatan yang ujung-ujungnya itu adalah menghasilkan pendapatan. Pendapatan negara meningkat. Nah, kalau sudah pendapatan negara meningkat, maka ya tadi subsidi tidak dicabut secepatnya. Kemudian tambahan-tambahan pungutan itu tidak jadi dilaksanakan secepat-cepatnya selama kondisi belum normal. Dan yang berikutnya ya sudah pasti akan ada kemajuan ekonomi. Karena kan kita ini sekarang menghadapi situasi yang sangat pelik nih. 4 bulan berturut-turut deflasi. Inflasi yang terlalu tinggi bahaya, tetapi kalau deflasi terus-menerus juga bahaya. Karena deflasi itu menunjukkan bahwa daya belinya lemah. Deflasi kita yang 4 bulan berturut-turut itu menunjukkan daya beli lemah karena kelas menengah yang memang menjadi penopang belanja itu sekarang sedang berada dalam situasi yang mantap. Gitu. Makan tabungan, sudah tidak punya ruang lagi untuk spending, untuk belanja. Nah, pada titik itu ya kita harus betul-betul melihat ini nanti seperti apa. Nah, mudah-mudahan saja yang terjadi adalah yang output dan outcome-nya memang bisa dipertanggungjawabkan, tidak memble. Jadi ada menteri yang dulu itu zaman Orde Baru itu kan pernah ada olok-olok itu, ada almarhum Pak Yogi SM waktu jadi menteri itu kan salah melulu kan karena berkali-kali salah kan gitu kan. SM-nya itu diplesetkan menjadi salah melulu. Nah, Mendagri ya itu ya. Waktu itu ya Mendagri. Yogi SM, Yogi S Mehmet kan Yogi namanya. S Mehmet. Nah, tapi kemudian SM-nya itu ini salah melulu karena beberapa kali salah harus minta maaf diralat dan seterusnya. Kita sekarang juga ada ini yang beberapa kali ngomong salah atau salah posisi atau terlalu membela, jadi bemper dan seterusnya. Ya tipologi seperti itu yang sampai diancam satu akun. Kalau menjadi bemper presiden sih nggak apa-apa, emang tugasnya itu ya. Persoalannya menjadi bemper keluarga presiden. Sudah. nanti keluar pantun lagi ketua KPK. Masih nggak ada yang mau disampaikan? Ya itu. Apa harapannya? Ya, yang pasti kan menteri itu harus fokus. Malah kalau bisa, mungkin Pak Prabowo bisa meniru apa yang dilakukan Pak Jokowi di awal ketika dia melarang menteri itu merangkap jabatan di partai politik sehingga fokus. Tapi betul-betul komit, jangan hanya sekedar di awal-awal, hanya sekedar dalam tanda kutip untuk pencitraan. Karena ya kalau mengelola masalah yang begitu besar tetapi energi dan pikirannya terpecah-pecah kan pasti tidak akan maksimal. Kalau perlu juga Pak Prabowo itu nonaktif jadi ketua umum partai. Tunjukkan bahwa seorang presiden itu adalah milik semua orang, bukan milik satu partai. Tapi itu tidak harus itu. Ya, tidak harus. Tapi sebaiknya saya akan usulkan seperti itu. Ya itu. Jadi seorang presiden harus memberikan teladan yang bagus sehingga menteri itu betul-betul bisa bekerja maksimal, membantu presiden, tidak membantu yang lain.
Dan ujung-ujungnya ya mudah-mudahan bisa lebih baik lah dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Oke, Itu aja sih. cukup ya? Cukup, saya kira. Baik, Sobat Media Indonesia, harapan besar dari masyarakat, dari rakyat, bahwa pemerintahan yang akan datang ini, termasuk menteri-menterinya, lebih baik dari pemerintahan sebelumnya dan menteri-menteri sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.